Kembali lagi dengan saya Kali Mas Ada dan hari ini saya akan ngajarin teman-teman mengenai istilah-istilah trading kripto untuk pemula. Jadi banyak yang tanya ke saya tentang saya mau belajar trading gimana caranya. Cuman ada juga yang mana ketika mereka ini bertanya tentang cara trading kripto, mereka ini banyak gak ngerti dengan istilah-istilah tertentu yang saya paham bagi mereka, para pemula itu sangat asing. Itulah mengapa hari ini kita akan jelasin ke teman-teman berbagai istilah-istilah yang sering teman-teman denger di kripto, di market keuangan, dan teman-teman nggak ngerti itu apa. Kita akan bedah satu-satu. Pertama adalah bullish. Banyak yang bertanya ini, sebenarnya apa sih bullish itu? Jadi bullish itu analoginya seperti banteng, ya. Banteng itu kan menyeruduk ke atas. Ini suatu perumpamaan yang menunjukkan ketika harga suatu aset itu mengalami kenaikan. Jadi kalau kripto itu naik, orang ngomongnya, "Oh, marketnya lagi bullish." Ya, jadi apa? Jadi dia menyeruduk ke atas ya seperti seorang ya, seekor banteng yang mana ini biasanya ya favoritnya para investor. Kenapa? Karena mereka para investor itu hanya bisa memperoleh keuntungan ketika market itu sedang bullish. Karena mereka membeli di harga yang lebih murah dan berharap itu mengalami kenaikan. Dan kenaikan itu hanya bisa ya teman-teman lihat ketika marketnya itu sedang bullish. Nah, bullish contoh penggunaannya misalkan oh sentimen lagi bagus nih, market lagi bullish. Nah, praktiknya ketika teman-teman mau trading dan mengetahui market ini sedang akan OTW bullish, teman-teman positioning melakukan pembelian. Artinya apa? Artinya teman-teman harus menjadi seorang trend follower. Trennya apa nih? Bullish. Oke, berarti harga mau naik. Nah, sebelum dia mengalami kenaikan yang eksponensial, nah di situ saya melakukan yang namanya pembelian. Oke? Dan selanjutnya lawan dari bullish itu adalah bearish. Bearish itu adalah ketika harga itu mengalami penurunan. Oke, bearish, bear. Kenapa itu dari beruang ya? Karena beruang itu kan memiliki serangan ya. Kalau kita ngomong em, apa ini ya? Kukunya ya yang panjang itu kalau dia nyerang orang itu kan dari atas ke bawah seperti ini. Nah, itu perumpamaan market itu turun. Ada juga orang yang ngomong ya bahwa bear atau beruang itu kan memiliki karakteristik ketika mereka itu udah cukup ya cari makannya, terus mereka itu menghilang. Jadi mereka itu hanya keluar ketika mereka sedang mencari makan ya, makanan persediaan cukup mereka udah sembunyi. Itu juga sama ya karakternya. Kenapa? Karena biasanya banyak kan para investor itu ketika bearish itu sepi. Ya, nggak ada influencer bikin konten ya dan lain sebagainya. Tapi tetap kita yang masih di sini. Jadi kalau teman-teman nggak peduli marketnya mau bull, mau bear, dan mau bergabung ya ke komunitas gratis kita, klik ya link Discord di bawah. Jadi contoh penggunaan ya ini lagi bearish nih. Ethereum kayaknya harganya nggak rally-rally. Nah, itu terms yang bisa teman-teman gunakan. Nah, praktik dalam trading, kalau teman-teman lihat harga berpotensi bearish, teman-teman sebagai seorang investor ya teman-teman melakukan yang namanya trimming. Jual beberapa, dirubah ke stablecoin. Berharap apa? Nanti kalau dia turun lebih lanjut, teman-teman ini portofolionya relatif aman. Tapi kalau teman-teman ini trader juga udah lebih pro, teman-teman bisa ya ambil ya approach yang lain, di mana teman-teman ini trading di market derivatif. Jadi teman-teman ini bisa ambil yang namanya short selling. Jadi ketika market itu bearish, teman-teman bisa memperoleh keuntungan dengan membeli kontrak perdagangan short. Artinya apa? Teman-teman buka kontrak perdagangan short di atas dan ketika harga dari suatu aset itu mengalami penurunan, teman-teman justru nggak mengalami kerugian malah mengalami yang namanya keuntungan. Cuman harus hati-hati dengan trading derivatif karena ada leverage, ada margin, dan ketika harga yang teman-teman ya itu bergerak ya tidak sesuai dengan analisa teman-teman atau arah teman-teman, hati-hati terkena margin call. Jadi teman-teman harus menghitung juga margin yang teman-teman miliki. Istilah ketiga yang sering teman-teman dengar yaitu adalah altcoin. Apa sih altcoin? Altcoin itu adalah alternatif coin. Ini adalah koin lain selain Bitcoin. Jadi Bitcoin ya udah dibuat ya sejak tahun 2008 dan setelah itu banyak orang yang menganggap Bitcoin ini tidak memiliki utilitas tertentu. Padahal sebenarnya teknologi blockchain ini bisa digunakan seluas mungkin. Akhirnya apa? Banyak orang yang membuat koin alternatif dari Bitcoin yang disebut juga dengan altcoin. Nah, contoh ya penggunaannya misalkan teman-teman ada mikir, oke,
saya ini mau invest selain Bitcoin ya, altcoin juga mungkin bisa saya beli yang lain. Contoh, ada Ethereum, ada BNB, ada Cardano, ada Hyperliquid, ada Aster. Itulah contoh-contoh dari alternatif koin. Kenapa orang biasanya berinvestasi di sini? Ya jawabannya karena mereka itu bosen hanya invest Bitcoin aja. Di sisi lain ya altcoin-altcoin ini juga kadang ya ada narasi-narasi tertentu yang mana dia ada potensi kenaikan yang jauh lebih tinggi daripada Bitcoin. Itu disebut juga dengan altcoin season. Ya, yang mana terakhir kali ini terjadi yaitu di 2021 dan di siklus ini kita belum melihat pergerakan altcoin yang begitu signifikan. Jadi praktik dalam trading kalau teman-teman udah spotting ya altcoin ini mau mengalami rally, ini bisa teman-teman lihat dari chart di TradingView namanya others atau total 3. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat ya ada potensi kenaikan dari others atau total 3 berarti oke ini ada pertanda altcoin ini bakal mengalami yang namanya rally. Jadi teman-teman membeli aset lain selain Bitcoin karena kenaikannya itu jauh lebih tinggi. Bitcoin naik 10%, altcoin ini bisa naik 30 sampai 40%. Cuman downside-nya juga sama. Bitcoin turun 10%, ini aset bisa turun 80%. Ya, terakhir kita lihat di 10 Oktober 2025 kemarin. Istilah yang sering menjebak retail, yaitu adalah FOMO. Apa sih FOMO? FOMO itu adalah fear of missing out. Ketika harga suatu aset bergerak bullish atau bearish juga, teman-teman FOMO. Kalau bullish ya, teman-teman tuh FOMO beli. Ya, itulah mengapa kadang orang beli di pucuk terus harga turun lagi. Tapi kalau bearish, kadang orang juga FOMO jual. Takut harganya itu drop lebih parah lagi. Jadi aksi secara impulsif itu adalah FOMO. Ya, jadi FOMO itu adalah suatu bentuk kecacatan berpikir yang teman-teman alami ketika teman-teman ini biasanya juga melihat media sosial ya. Ada misalkan page Instagram ngomong, "Oh, Bitcoin sentuh 95.000 FOMO. Aku ketinggalan nih, ya beli. Besoknya ternyata merah ya. Ini sering kejadian. Jadi FOMO, fear of missing out ya ini harus kita antisipasi ya. Banyak orang biasanya FOMO ketika harga itu tinggi banget, tapi sebagai seorang praktisi di market kita ini nggak boleh termakan dengan FOMO. Kadang ketika kita melihat, oke saya mau FOMO nih, biasanya kita sendiri bisa dijadikan suatu counter naratif bahwa apakah kalau saya mulai FOMO harga ini bakal retrace atau berbalik arah. Jadi kita juga bisa berpikir ya secara kontrarian, kita balik pemikirannya dan itu bisa kita lakukan ya untuk melihat apakah FOMO ini suatu indikator bahwa saya akan rugi nih ya. Jadi harus berhati-hati. Selanjutnya ada food. FUD ya. Banyak orang yang ngomong apa sih food itu? FUD ya, kirain game bola atau kaki ya. Jadi food itu adalah fear, uncertainty and doubt. Ini biasanya sering terjadi di bull market dan lebih masif lagi di bear market. Biasanya ya, ini terjadi ketika orang-orang tertentu yang memiliki bias berlawanan ya. Ini mereka ingin membuat suatu counter naratif. Misalkan mereka ini kelewatan, marketnya lagi bullish. Ya mereka nggak beli sama sekali, terus harga naik. Nah biasanya dia komentar negatif. Bentar lagi turun nih ya, karena berita red cut. Oh bentar lagi kayaknya jual lagi nih, Wales bangun lagi. Nah itu contoh dari food ya. Orang yang tidak sepaham, atau mereka yang tidak satu perahu dan berjalan bersama, mereka ini biasanya ingin perahu itu jatuh. Ya. Dan ketika bear market ini foodnya lebih gila-gilaan. Oke. Misalkan harga Bitcoin ya drop signifikan banget ketika bear market. Ya orang-orang itu biasanya ya outlet media besar. Outlet media besar ini akan rame-rame ya teman-teman. Ini membuat suatu pemberitaan bahwa oke Bitcoin sudah mati dan sebagainya. Ya itu juga salah satu bentuk ya food yang mana ketika kita trading ya kita harus punya yang namanya conviction dengan tesis yang kita miliki. Misalkan, oke ini kayaknya akan ada potensi relief rally ketika Bitcoin udah drop signifikan. Ini kayaknya ada potensi relief rally lagi ketika misalnya Desember ya atau ada Santa rally. Nah, ketika teman-teman udah punya tesis ya, ya udah. Jangan ketika posisinya lagi jalan, belum hit take profit atau stop loss, teman-teman udah kemakan duluan ya. Ada food di Twitter atau di mana ada rumor terus kayak udahlah aku close posisi terus tiba-tiba boom terbang ya. Teman-teman jadinya nyesel. Nah, selanjutnya ada kata-kata hodl ya, hold on dear life. Ini biasanya diungkapkan ya, atau disampaikan orang-orang yang memiliki mindset sebagai investor jangka panjang. Mereka yang nabung Bitcoin, DCA Bitcoin dari bulan ke bulan, mereka nggak peduli harganya naik atau turun. Mereka nggak peduli ya kena
drawdown 36%. Nah, seperti di Q4 ini mereka ngomong hodl ya, hold on their life. Mereka nggak peduli nih nol, saya akan mati dengan asetnya. Nah, ini biasanya mereka ya yang memiliki long term vision ya merasa bahwa ini adalah aset masa depan dan mereka akan hodl. Dan di trading saya ngomong nggak boleh teman-teman ini hodl altcoin. Hodl Bitcoin nggak apa-apa ya. Bitcoin teman-teman arungi ketika bear market, ketika dia drop signifikan. Karena secara data historis ada potensi ya, dia itu balik lagi ke range high-nya meskipun waktunya agak lama. Tapi kalau teman-teman ini hodlnya koin-koin micin, meme coin, ya udah lupakan ya, asetmu itu udah hilang. Dalam artian apa? Dalam artian gak ada altcoin yang bisa bertahan ketika bear market. Ya, jadi hanya hold Bitcoin ketika bear market, altcoin itu 2 sampai 4 bulan itu hanya bergerak ya sesuai ya dengan siklus tertentu. Nah, kita masuk teknis yang udah agak ribet ya, kita ngomongin di teknis trading. Nah, ada yang namanya istilah market order. Artinya apa? Market order itu suatu eksekusi transaksi ketika teman-teman ini menyerahkan harga terbaik dari broker. Jadi, ketika teman-teman ini nggak sabaran ya dan langsung HK ya hajar kanan, mau enter posisi, biasanya langsung market ya. Karena apa? Karena detik itu juga teman-teman akan dapat posisinya. Oke, ini cocok buat teman-teman yang scalping, trading berita, atau teman-teman pengen lihat momentum ya dan nggak mau ketinggalan, langsung di market order. Teman-teman nggak apa-apa market order berbagai aset-aset yang besar, Bitcoin, Ethereum, BNB. Kenapa? Karena nggak akan ada slippage. Karena likuiditas dari suatu exchange itu tebel untuk aset-aset tersebut. Tapi kalau teman-teman mau market order, altcoin yang mana itu likuiditasnya kecil, market cap-nya kecil, teman-teman akan memperoleh yang namanya slippage. Artinya apa? Jarak beli ya dari entry yang teman-teman lihat di chart dengan yang beneran dieksekusi itu tinggi sekali ya, ada spread yang tinggi banget. Itu menunjukkan apa? Nggak ada orang yang transaksi koin tersebut. Dan harga terbaik yang bisa dikasihkan oleh crypto exchange itu relatif lebih tinggi daripada harga yang ingin teman-teman atau harga yang teman-teman kehendaki ya. Jadi teman-teman maunya masuk di sini, beli low cap altcoin dieksekusi di sini. Misalkan belinya di 500, dapatnya di 510. Itu sering terjadi karena ada yang namanya slippage ya. Jadi ketika kamu trading, kamu cocok ya untuk market order ini untuk scalping. Kalau kamu swing trading, kamu beli jangka panjang, ya nggak apa-apa ya, kamu nggak pakai market order dulu. Yang mana kamu pakai yang namanya limit order. Ini adalah kebalikan ya teman-teman dari market order. Dimana di sini teman-teman yang menentukan, saya mau harga berapa. Misalkan saya mau beli altcoin ini di harga $501. Ya oke ya teman-teman bisa pasang limit. Oke, ketika harga suatu aset ke $501, order saya ini tereksekusi. Cuman ingat, nggak ada jaminan ketika dia ke $501 order kamu kejemput. Karena dua hal. Satu, nggak ada jaminan bahwa harga dari aset tersebut akan ke sana. Dan yang kedua, nggak ada jaminan ketika dia ke sana ordermu kejemput. Karena biasanya udah ada yang ngantri duluan sebelum kamu. Ya. Jadi ini harus berhati-hati dengan limit order. Sering orang pengen jemput limit tapi nggak kebagian. Ya, contoh penggunaan misalkan oke saya mau limit BNB di 4 juta. Ya, prakteknya limit ini memang cukup ideal ketika kita punya setup trading yang mana oke saya mau nunggu retrace dulu. Kamu orangnya ini sabaran. Cuman nggak ada jaminan ya teman-teman limit order itu terjemput. Selanjutnya ada istilah stop loss. Apa ini stop loss ya sesuai dengan namanya ya, stop loss kerugian ya. Jadi stop kerugian. Ini adalah suatu eksekusi ketika teman-teman ini ingin melindungi aset yang teman-teman miliki. Misalkan teman-teman beli aset itu di $500 dan toleransi kerugian teman-teman itu ada di 490. Misal, ini kalau harga turun ya di bawah $500 karena saya beli di support kuat $500. Kalau dia turun di bawah 500, saya akan cut loss di 490. Nah, itu adalah batas toleransi risiko. Ketika teman-teman mau pasang stop loss-nya, ketika teman-teman nggak mau rugi lebih dalam dari 490. Karena ketika dia ke 450 ya, teman-teman itu udah rugi sekitar 10%. Ya, jadi teman-teman nggak mau rugi ya lebih dari 5%, saya stop loss ketat. Nah, itu adalah suatu eksekusi, suatu metode, suatu perlindungan yang teman-teman lakukan ketika teman-teman ini memasang yang namanya stop loss.
Dan praktik dalam trading, ya misalkan teman-teman buka posisi 100.000, saya nggak mau rugi lebih dari 10.000 ya. Jadi ketika aset itu drop 10%, teman-teman udah melakukan yang namanya stop loss. Dan ini penting bagi trading, terutama ketika teman-teman margin trading, leverage trading. Karena apa? Karena ada yang namanya margin. Kalau teman-teman pakai leverage ya 10x dan teman-teman posisinya itu drop 10%, ya posisi dari teman-teman ini bisa terlikuidasi ya. Jadi jangan sampai ya teman-teman margin trading, leverage trading tapi tidak pakai stop loss. Kita bahas selanjutnya yang namanya ATH. ATH ini adalah all time high. Ini adalah suatu istilah yang menunjukkan bahwa harga dari suatu aset kripto itu udah berada di titik yang paling tinggi dibandingkan titik sebelumnya. Ya, misalkan Bitcoin all time high di 125.000. Nah, itu menunjukkan bahwa sebelumnya Bitcoin ini nggak pernah ada di harga 125.000. Nah, nanti ketika Bitcoin ke 127.000, misal ya ada potensi gitu ya, atau beberapa ya waktu ke depan ke sana ya, atau misalkan Bitcoin ke $1 juta. Ya itu berarti Bitcoin sentuh harga ATH-nya ya atau harga all time high-nya. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, contoh misalkan Ethereum tembus 50 juta atau Ethereum ke $5.000, Ethereum ke $10.000. Nah, ini berarti dia menembus yang namanya all time high baru. Praktik dalam trading ya, ini teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena biasanya teman-teman harus mewaspadai ya istilah yang namanya mereka sell on all time high. Jadi ketika harga itu all time high, banyak orang yang berbondong-bondong. Kenapa? Karena mereka mikir, oke, saya udah cukup cuan, saya nggak mau terjebak euforia. Dan biasanya ketika setelah all time high, harga dari market, yaitu adalah harga dari suatu aset itu reverse dan dia mengalami yang namanya penurunan. Selanjutnya ada yang namanya pump and dump. Ya, jadi pump and dump itu adalah suatu skema manipulasi di mana beberapa kelompok tertentu berharap ya harga dari suatu aset ini mengalami kenaikan atau pump, dan ketika dia pump, dia akan nyuruh orang ini untuk beli ya atau orang ini masuk ke posisi. Nah, ketika orang masuk posisi, yang terjadi selanjutnya adalah dump atau harga ini mengalami penurunan. Kadang juga ya, ini juga terjadi di dalam suatu skema yang mana market ini terlalu volatile. Ya, kadang di dalam intraday Bitcoin kita juga bisa ngomong ya ketika Bitcoin ini naik dan juga turun di sesi yang sama, itu pun juga bisa diomong suatu pump and dump. Ya, pump and dump yang mana itu asetnya kecil, ya orang bisa ngomong ya market manipulation atau market influence dan lain sebagainya. Tapi kalau marketnya gede levelnya Bitcoin, ini mungkin ya kita ngomong juga suatu manipulasi ya dari para whale. Jadi jangan FOMO ya intinya. Apalagi pump and dump ini sering terjadi ketika market itu ada dalam news tertentu ya. Misalkan ini FOMC nih ya. Teman-teman harus sangat hati-hati, teman-teman harus sangat mawas diri ya dengan potensi yang ada. Karena apa? Sering kali ya market itu pump and dump di FOMC. Atau juga ketika weekend ya. Misalkan minggu malam ngepump ya, biasanya Senin pagi retrace dan seterusnya. Selanjutnya ada whale ya. Whale itu paus. Ya, paus itu merupakan suatu istilah bagi mereka yang memiliki aset dalam jumlah besar atau mereka yang memiliki cash dalam jumlah besar. Sehingga mereka ini bisa menginfluence pergerakan harga di market. Jadi whale ya itu adalah mereka yang mana mereka biasanya ya punya aset dalam jumlah besar dan mereka ini sering ya mempengaruhi pergerakan harga di market. Jadi para whale ya ini sering juga harus diwaspadai pergerakannya. Contoh ya, yang beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu ini, di mana whale-whale di era Satoshi ini mulai muncul. Yang mana biasanya ketika whale-whale itu muncul, kita harus mewaspadai ya puncak ya akhir dari siklus Bitcoin. Karena apa? Ketika mereka melakukan yang namanya massive sell off, ini mereka akan bikin harga turun signifikan. Begitu juga dari segi permintaan ya atau dari demand side. Sometimes kita juga harus melihat akumulasi dari para whale. Misalkan mereka udah parkir duitnya di centralized exchange, kemudian mereka udah minting USDT, minting USDC. Ini akan ada move di market. Ya, itu adalah sesuatu yang harus teman-teman waspadai juga ya sebagai potensi pump atau potensi kenaikan harga. Selanjutnya ada DYOR ya atau do your own research. Ini yang paling penting. Karena apa? Market crypto itu adalah market yang sangat volatile. Kadang orang bikin suatu analisa, bikin suatu tesis, terus kemudian mungkin terinvalidasi dengan keadaan yang mana tidak sesuai lagi. Itulah mengapa sangat penting teman-teman untuk melakukan riset mandiri, meskipun dengar analisa orang lain, jangan ditelan
langsung ya, jangan ditelan mentah-mentah. Dalam artian teman-teman harus, oke, saya harus bikin riset sendiri dan saya harus menentukan dan juga mengambil keputusan itu harus sesuai dengan yang saya inginkan ya. Karena banyak ya orang yang nggak dior ya atau do your own research sebelum melakukan pembelian, akhirnya apa, ketika harga ini mengalami penurunan, mereka ini akhirnya nyalahkan orang lain ya. Jadi ini hal yang sangat penting yang harus teman-teman waspadai dan kita masuk ya kesimpulan di mana istilah-istilah ini mungkin awalnya terlihat sangat sulit ya untuk teman-teman pahami. Tapi seiring berjalannya waktu, saya yakin teman-teman ini akan lebih paham, lebih mengerti, dan nanti akhirnya ya bisa jadi praktisi beneran di market. Belajar pelan-pelan ya meskipun hanya 1% setiap harinya, tapi kalau itu compounding, teman-teman nanti akan jauh lebih jago lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.